Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pak Suprono. Kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta tombol lonceng agar tidak tertinggal pada video berikutnya. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Dalam perdagangan internasional, kita kenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang dan jasa dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor membeli barang dan jasa dari luar negeri. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh devisa. 2. Memperluas kesempatan kerja. 3. Menstabilkan harga-harga. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. 5. Mempercepat alih teknologi. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Kedua, perbedaan atau bertambahnya selera masyarakat. 3. Penghematan biaya produksi. 4. Perbedaan teknologi. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Kebijakan proteksi oleh pemerintah suatu negara. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kuota. Kuota adalah batas kuantitas impor. Jadi batas maksimal yang boleh diimpor oleh suatu negara. Tarif. Sering juga disebut dengan pajak impor. Subsidi. Bantuan biaya faktor produksi. Di sini biasanya pemerintah membantu biaya faktor produksi produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri, sehingga harga produk dalam negeri bisa lebih murah daripada produk luar negeri. Larangan impor. Larangan impor ini biasanya karena kemungkinan barang yang akan diimpor tersebut merupakan barang-barang yang berbahaya, sehingga harus dilarang masuk ke dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga berbeda untuk suatu negara dengan negara lain. Jadi, misalkan Indonesia ekspor ke Malaysia sama ekspor ke Australia, ini harganya yang ditentukan berbeda. 2. Pemberian premi atau subsidi. Pemberian premi atau subsidi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Kalau subsidi yang diimpor ini adalah agar barang dalam negeri ini bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Sedangkan kalau subsidi yang diekspor ini biasanya untuk mendorong badan usaha yang ada di Indonesia bergairah untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Dumping. Dumping adalah menetapkan harga di luar negeri lebih murah
daripada di dalam negeri. Jadi di sini harganya yang dijual ke luar negeri ini lebih murah daripada di dalam negeri. Ini tujuannya biar barang-barang dalam negeri yang diekspor ke luar negeri bisa memiliki daya saing ekspor. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah membebaskan tarif untuk barang ekspor dan impor. Ini yang sekarang berkembang pada saat ini mulai tahun 2010 sampai sekarang. Larangan ekspor. Larangan ekspor di sini barang yang dilarang ekspor adalah barang-barang tertentu. Biasanya ini kalau di sini, kalau diimpor itu larangan impor ini biasanya untuk barang-barang yang berbahaya. Kalau larangan ekspor ini biasanya adalah untuk barang-barang yang merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam negeri dan jumlah produksinya itu tidak memungkinkan untuk diekspor. Jadi barang yang diproduksi di dalam negeri untuk dalam negeri saja kekurangan, apalagi kalau harus diekspor. Makanya kemudian ada muncul kebijakan larangan ekspor. Tujuan kebijakan perdagangan internasional: 1. Melindungi produksi dalam negeri. Jadi kebijakan-kebijakan ini yang prioritas utama adalah melindungi produksi dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan adanya kebijakan ini, harapannya pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat dengan baik. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Jadi ini contohnya adalah dumping ini tadi. Kenapa kok menjual di luar negeri lebih murah? Harapannya jumlah ekspor dalam negeri menjadi meningkat. Kalau ekspor meningkat, maka neraca pembayaran akan menjadi surplus. Cara dan alat pembayaran internasional. Yang pertama adalah pembayaran tunai atau full body money. Pembayaran dilakukan secara tunai dengan mengirimkan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki. Ini sudah mulai ditinggalkan. Ya, jadi sekarang ini sudah tidak lagi menggunakan sistem pembayaran tunai karena di sini resikonya sangat berat. Nah, dalam pembayaran tunai ini ada advance payment atau cash payment. Cash payment di sini dibayar sebelum barang dikirim. Jadi importir ketika memesan langsung memberikan pembayaran atas barang yang dipesan. Ini resikonya paling berat lagi ini. Yang kedua, open account. Open account dibayar setelah barang dikirim dan sampai ke pembeli. Ini pembayaran tunai yang lebih aman, tapi tidak aman bagi eksportir. Jadi di sini dibayar setelah barang dikirim dan sampai ke pembeli. Yang kedua adalah pengiriman vessel atau commercial bill of exchange, yaitu surat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo. Jadi di sini nanti eksportir mengirimkan surat perintah untuk membayar, di mana surat perintah untuk membayar itu ada jatuh temponya. Ini bentuknya adalah wesel. Weselnya wesel tagih kalau di dalam akuntansi. Pengiriman cek. Pembeli mengirimkan cek kepada penjual melalui bank korespondensi. Nah, ini lebih
aman lagi. Jadi di sini transaksi nanti pembeli mengirimkan cek melalui bank korespondensi. Jadi nanti menunjuk bank korespondensi yang nanti bertujuan sebagai perantara dari antara pembeli dan penjual, yaitu antara eksportir dan importir. Private compensation mengkompensasikan antara eksportir dan importir dalam satu negara dengan tujuan negara yang sama. Jadi di sini kalau private compensation ini, misalkan di Indonesia ada perusahaan A mengimpor barang dari Malaysia, kemudian eksportir Indonesia yaitu perusahaan Z mengekspor barang ke Malaysia. Nah, di sini transaksi nanti itu akan terjadi kalau nilainya kebetulan ekspor dan impornya sama, maka proses transaksinya ini menjadi kompensasi antara eksportir dan importir di dalam Indonesia itu saja. Jadi bagi Malaysia itu sudah zero, sehingga di sini nanti hanya akan bertemu perusahaan eksportir yang ada di Indonesia tersebut dengan perusahaan importir yang juga berada di Indonesia tersebut. Collection adalah cara pembayaran dalam bentuk dokumen penagihan yang dikeluarkan oleh eksportir kepada importir melalui bank penagih atau remitting bank. Nah, di sini ada istilahnya bank penagih. Eksportir menagih pembayaran ke importir, tetapi di sini menguasakan proses tersebut ke bank penagih. Jadi nanti yang berhubungan dengan importir adalah bank penagih, atau sering disebut istilahnya kolektor. Konsinyasi adalah pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir setelah barang laku dijual oleh importir. Nah, ini lebih menguntungkan bagi importir, tetapi tidak menguntungkan bagi eksportir. Jadi eksportir mengirim barang ke importir, tetapi nanti importir tersebut baru akan membayar setelah barang tersebut laku dijual. Nih, ini biasanya masih dipakai untuk barang-barang yang istilahnya build up. Nah, ini tujuannya biasanya adalah promosi dari pihak eksportir. Jadi dia baru tes pasar. Ini biasanya menggunakan konsinyasi. Kalau sudah laku di pasaran, biasanya barang tersebut tidak dikonsinyasi lagi. Alat pembayaran yang berikutnya itu adalah letter of credit (LC). Ini adalah alat pembayaran yang sering dipakai sampai saat ini. LC adalah surat yang dikeluarkan oleh bank pihak importir, di mana bank tersebut menyetujui, ya, jadi bank tersebut itu menyetujui dari pihak eksportir untuk menarik sejumlah uang. Nah, di sini ada beberapa jenis LC. Ada LC revocable. Jenis LC yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh importir. Nah, di sini pihak importir itu bisa dengan mudah membatalkan dan merubah. Ini kata kuncinya kalau revocable adalah dibatalkan dan diubah secara
sepihak. Confirm irrevocable, jenis LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah selama jangka berlakunya sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam LC tersebut. Ini LC yang paling aman. Karena apa? Tidak dapat dibatalkan atau diubah. Jadi kalau mau merubah, mau membatalkan harus terjadi kesepakatan terlebih dahulu antara eksportir dengan importir. Commercial LC, LC yang dibuka oleh bank atas permintaan nasabah tetapi dikirimkan langsung kepada beneficiary atau pihak eksportir, tidak melalui advising bank atau bank penerus kepada pihak eksportir. Jadi di sini kata kuncinya dari commercial LC adalah dikirimkan langsung kepada beneficiary atau pihak eksportir tanpa melalui bank. Red Clause LC, LC di mana issuing bank atau ini bank yang dibuka oleh importer memberikan kuasa kepada paying bank untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian dari jumlah LC sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Jadi di sini intinya pihak eksportir bisa memperoleh uang muka dari importer. Jenis LC yang berikutnya adalah Green LC. Jadi di sini sama seperti Red Clause LC, hanya di sini pihak eksportir itu nantinya harus menyerahkan, jadi dia bisa memperoleh uang muka kalau sudah menyerahkan bukti penyimpanan barang dari warehouse sampai eksportir tersebut siap untuk mengapalkan barang tersebut. Jadi kalau barang itu sudah berada di gudang untuk siap dikapalkan, maka pihak dari eksportir tersebut bisa memperoleh uang muka. Revolving LC, LC jenis ini nilainya dapat diperbarui sesuai dengan nilai yang tercantum di dalamnya berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Misalkan tentang nilai maksimal, kumulatif atau non-kumulatif yang dapat dipakai berulang-ulang. Jadi ketika menggunakan revolving LC di sini nilainya dapat berubah. Biasanya untuk proses ekspor impor yang tidak bisa sekali jadi, di mana nanti ternyata harga barang itu berfluktuasi, maka ketika menggunakan revolving LC ini harga bisa dirubah-rubah ya, jadi bisa diperbarui, harganya bisa diperbarui sesuai kondisi yang saat itu terjadi. Transferable LC, pada LC ini, pihak eksportir dapat dipindah tangankan berdasarkan instruksi khusus dari aplikan atau importer atau pembeli dan syarat yang ditetapkan dalam LC tersebut. Artinya, pihak eksportir diberi wewenang untuk menyerahkan pelaksanaan ekspornya kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya. Jadi di sini eksporternya bisa dipindah tangankan. Jadi misalkan sebenarnya eksporternya itu A, tetapi yang melakukan eksportir adalah B. Nah, ini nanti B yang akan berhubungan dengan pihak importer. Back to back LC.
Back to back LC adalah kemungkinan lain dari transferable LC adalah back to back LC jika pihak eksportir meminta kepada aplikan agar LC yang dibukanya bersifat transferable. Jadi, aplikan mengetahui bahwa eksportir itu bukanlah eksportir yang sebenarnya dari barang yang dipesan. Eksportir yang sebenarnya adalah pihak ketiga. Namanya dirahasiakan, bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Nih, jadi di sini kalau bedanya transferable LC sama back to back LC di sini, ini sebenarnya untuk back to back LC di sini eksportir pihak ketiganya ini namanya dirahasiakan. Padahal mungkin kalau langsung kepada eksportir pihak ketiga harganya bisa lebih murah. Standby LC. Jenis LC ini merupakan LC yang diberikan issuing bank atas permintaan aplikan atau kontraktor debitor sebagai jaminan khusus yang menyangkut fungsi finansial kepada pihak eksportir. Dipakai standby oleh eksportir atau bank atas nama nasabahnya. Eksportir kredit ini dapat bertindak apabila si aplikan gagal untuk memenuhi atau melaksanakan kontraknya. Jadi di sini pihak eksportir ini ada istilahnya pihak kontraktor debitornya. Jadi kalau pakai standby LC itu nanti eksportir menggunakan kontraktor debitor yang nanti akan berhubungan dengan bank yang ditunjuk oleh pihak importir. Nah, nanti kelebihannya adalah kalau dengan standby LC di sini, kalau pihak kontraktor debitor itu gagal, maka pihak eksportir bisa langsung berhubungan dengan pihak bank dari importir. Restricted LC. Jenis LC ini merupakan LC yang pembayarannya dibatasi hanya kepada atau melalui bank di negara eksportir. Jadi di sini kalau pakai restricted LC di sini pihak importir harus melakukan transaksi pembayarannya di bank dari negara asal eksportir. Side LC. LC yang cara pembayarannya oleh negotiating bank dilakukan pada saat vessel-vessel ditunjukkan oleh eksportir disertai dokumen-dokumen lain yang disyaratkan. Jadi di sini kalau side LC harus disertai dokumen-dokumen lain. Apa yang disyaratkan pada saat transaksi tersebut? Dokumen itu harus ditunjukkan sebagai lampiran. Usance LC. LC yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo vessel berjangka atau usance draft. Jadi kalau pakai usance LC, pembayarannya baru dilakukan pada saat jatuh tempo. Merchant LC dibuka oleh importir, bukan oleh bank. Jadi LC ini dibuka oleh importir, bukan oleh bank. Kalau yang LC tadi sebelum-sebelumnya semua dibuka bank ketika importir bertemu dengan pihak bank, maka pihak bank membukakan LC untuk importir. Tetapi kalau di sini importir langsung membuka LC-nya. Sehingga di sini nanti kalau pakai merchant LC, bank tidak bertanggung jawab atas pembayaran LC tersebut. Jadi bank di sini dia cuma sebagai perantaranya saja. Semua transaksional dilakukan oleh
pihak eksportir dan importir langsung. Teori perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Suatu negara memiliki keunggulan mutlak apabila dia mampu memproduksi barang lebih banyak daripada negara lain dengan faktor produksi yang sama. Itu yang disebut dengan keunggulan mutlak. Suatu negara dapat memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila berspesialisasi kepada produk yang memiliki produktivitas lebih baik dibandingkan negara lain. Kata kunci dari keunggulan mutlak Adam Smith di sini adalah berspesialisasi. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo merupakan murid dari Adam Smith. Di sini dia menyempurnakan teorinya Adam Smith. Suatu negara akan tetap melakukan pertukaran dalam perdagangan internasional walaupun salah satu negara tersebut mempunyai semua keunggulan dengan memproduksi barang yang biaya faktor produksinya paling efisien. Jadi misalkan Indonesia dengan Amerika, ini Amerika itu kalau dibandingkan dengan Indonesia untuk produk yang dihasilkan, ini Amerika ini jelas memiliki banyak keunggulan mutlak dibandingkan Indonesia. Nah, kalau pakai teorinya Adam Smith, hal tersebut akan sulit terjadi untuk proses perdagangannya. Sedangkan kalau pakai komparatif, Amerika memang unggul segala-galanya atas Indonesia. Supaya terjadi perdagangan, maka Amerika itu bisa memilih di antara barang-barang yang diproduksinya tersebut mana yang paling efisien pada saat proses produksinya. Maka dia mengkhususkan di situ, kemudian yang kurang efisien dia impor ke Indonesia. Demikian juga Indonesia. Indonesia itu lemah semuanya dari Amerika, tetapi bisa mengekspor barang ke Amerika yang memiliki kelemahan paling sedikit di antara barang yang diproduksinya. Menghitung keuntungan perdagangan internasional. Rumusnya adalah keuntungan sama dengan hasil di luar negeri dikurangi hasil di dalam negeri. Contoh soal, misalkan di sini ada Indonesia dan Australia. Hasil yang akan ditransaksikan adalah wool dan katun. Indonesia bisa memproduksi wool 10 meter, katun 50 meter. Sedangkan Australia mampu memproduksi 40 meter wool dan 20 meter katun. Pertanyaannya, keuntungan yang diperoleh Indonesia apabila mengekspor katun sebanyak 100 meter. Nah, dari tabel yang pertama ini kita buat perbandingannya. Setelah kita buat perbandingan, ternyata 1 meter wool di Indonesia sama dengan 5 meter katun. Sedangkan 1 meter katun di Indonesia sama dengan 0,2 meter wool. Kalau di Australia, 1 meter wool sama dengan setengah meter katun. Sedangkan 1 meter katun di Australia sama dengan 2 meter wool. Maka keuntungan Indonesia adalah 2 meter wool yang ada di Australia ini dikurangi 0,2 meter wool yang ada di Indonesia. Maka keuntungan Indonesia adalah 1,8 meter wool per unit ekspor. Maka kalau di sini
Indonesia mengekspor 100 meter kain katun, maka keuntungan Indonesia adalah 1,8 dikali 100 sama dengan 180 meter wool. Baik, demikian video kali ini. Ikuti video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.